Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, kita masuk kepada tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema pertama, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa yuk menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian Pak Guru tak bosan-bosan untuk mengingatkan protokol kesehatan. Lalu kita akan belajar sistem pernapasan manusia dan tangga nada diatonis mayor. Lalu tantangan belajar. Sudah siap? Yuk sama-sama kita untuk terapkan protokol kesehatan. Selalu ingat untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman. Yuk sama-sama kita belajar ya, udah siap ya? Ya, lihat ya, pada materi sebelumnya kan, selain hewan, kita nih sebagai manusia juga bernapas. Yuk kita sama-sama pelajari organ pernapasan pada manusia. Kamu bernapas dengan apa, Teo? Ya, kita masuk ya. Sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ada beberapa bagian dari organ pernapasan manusia. Di antaranya, ya ini ya. Ini ilustrasi ada manusia. Pertama, manusia menggunakan hidung. Ya, organ pertama adalah hidung yang memasukkan yang menghirup oksigen, ya, menghirup oksigen. Kemudian masuk ke faring. Lalu ke laring, lanjut lagi ke trakea, ke bronkus, lalu ke paru-paru. Ya, lanjut lagi di sini ada bagian namanya diafragma ya. Yang pertama, kita masuk ke organ apa nih? Hidung, bahasa Inggrisnya nose ya. Hidung. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam hidung, udara disaring dengan rambut-rambut pendek dan tebal. Selain disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Makanya, kalau kamu pegang-pegang hidung tuh kayak ada rambut-rambut halus ya di hidung. Dan juga di hidung juga ada selaput-selaput hidung gitu. Ya, supaya kondisi rongga hidung lembab gitu ya. Lanjut. Ada lagi organ yang kedua, yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan oleh selaput hidung. Ya, lihat ya faring tuh. Ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Bagian-bagiannya. Lanjut. Kemudian laring. Ingat tadi F faring, sekarang laring. Berarti bawahan lagi tuh ya. Laring atau tekak itu atau jakun tuh yang ada di leher tuh, dalamnya tapi terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Next, masuk ke organ trakea. Nih, trakea. Di dalam trakea terdapat jaringan yang sering disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lanjut, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ya, bronkus, bronkiolus nih. Tadi ya, di sini kita ada laring, trakea kan. Di sini ada bronkus. Bronchiolusnya percabangannya. Begitu. Next, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Ya, tadi kan paru-paru tuh. Di dalam paru-paru ada namanya alveolus. Ya, merupakan tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2. Ya, alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Bentuknya seperti buah anggur.
namanya alveolus. Apa? Alveolus ya. Nih, proses terjadinya pernapasan. Yuk. Udara pertama masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Kemudian masuk ke dalam batang tenggorokan, yaitu ada faring, laring gitu kan, trakea gitu kan. Lalu turun ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru untuk selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Coba ya kita tarik nafas ya. Buang nafas. Nah, itu tuh ribet banget ya. Itu yang saat kita bernapas itu ini proses yang terjadi. Udara masuk terus ke dari hidung, disaring sama rambut-rambut halus, terus masuk ke faring, laring, trakea, bronkus sampai ke paru-paru, di paru-paru dituker tuh ya dengan karbon dioksida. Nah, saat kita beristirahat atau tidur, sleeping gitu kan, dalam setiap tarikan napas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kalau kita lagi istirahat nih, sama lagi tidur nih, kita sekali napas nih, terus kita hembusin nih, itu sekitar setengah liter udara. Bayangin, setengah liter tuh. Setengah liter itu ibarat kata, kalau di beras tuh, literan beras tuh setengahnya, separuhnya. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Mau dihitungin juga nggak apa-apa ya. Coba kamu menghitung 1 menit kamu napas sampai berapa kali. Kira-kira itu sekitar 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya nih, setelah beraktivitas berat kayak lari, balap lari, kita lebih banyak membutuhkan oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat, betul kan? Dalam setiap tarikan napas, kalau lagi berat nih, kita menghirup udara tuh 3 liter atau lebih. Wow, banyak banget ya. Banyak ya? Banyak. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih tuh kalau lagi pekerjaan berat. Itulah sebabnya kalau kita lari, kita suka terengah-engah ya. Ngos-ngosan lah, ngos-ngosan bahasanya, ngos-ngosan. Lari, lari itu ngos-ngosan. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, ngomong-ngomong menyanyikan lagu, di sini kita langsung masuk ya ke pembahasan tentang tangga nada diatonis. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu mayor dan juga minor. Ya, ini tangga nada diatonis mayor sama minor. Lanjut ya, nanti kita akan kita bahas lebih dalam tentang yang mayor dahulu ya. Nah, tangga nada diatonis mayor, tangga nada nih, dalam seni musik nih ada jenis tangga nada diatonis ya tadi ya. Ya, interval pada tangga nada diatonis mayor dengan jarak nada 1-1, setengah, 1-1-1 setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, lanjut nih ya. Ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor itu, pertama dia riang gembira, bersemangat, terus biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 tuh apa tuh? 5 tuh sol ya. Sol, ya. Terus juga atau 3 mi dan diakhiri nada do. Contoh lagu diatonis mayor tuh kayak lagu kemerdekaan. Ya, lagu gimana tuh kalau lagu kemerdekaan? Hari Merdeka ya, inget nggak? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itu contohnya ya. Kita sampai kepada tantangan belajar kita nih. Ada 2 ya. Pertama, tantangan belajar yang pertama, tadi kita sudah bahas pernapasan manusia. Terus kamu Pak Guru tantang nih, bikin 5 minimal lah, boleh 10, boleh 100 tuh. Minimal 5, bikin kalimat pertanyaan dengan kata depannya itu apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Ya, dari materi belajar tentang sistem pernapasan manusia.
Yang kedua, sebutkan 3 contoh lagu yang termasuk ke dalam lagu bertangga nada diatonis mayor. Tadi contohnya 1 kan Hari Merdeka, yang lain kalian cari ya contohnya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.